Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah surga bagi manusia. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari surat 2 Korintus pasal 5 ayat 1 yang demikian bunyinya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediamanmu di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita seperti tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, pengertian tentang surga itu apa toh? Surga, tempat bertahtanya Tuhan Allah. Dan tempat tinggal malaikat-malaikat surgawi. Dan orang-orang benar. Serta orang-orang benar yang telah dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, bagaimana gambaran tentang surga itu? Gambaran yang pertama, surga adalah kehadiran Tuhan Allah yang kekal dalam tahta kemuliaannya. Dijelaskan dalam surat Wahyu pasal 21 ayat 3. Gambaran yang kedua adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan yang tanpa dosa, tanpa penderitaan, tanpa kesusahan. Dijelaskan dalam Wahyu 21 ayat 27. Kemudian yang ketiga, surga itu digambarkan suatu persekutuan yang kekal dengan Tuhan Allah. Ada harmonisasi yang kekal satu sama lain. Indah. Wahyu 21 ayat 4. Gambaran yang keempat. Surga adalah tubuh baru yang mulia setelah dibangkitkan Tuhan Yesus seperti tubuh kebangkitan Tuhan Yesus dahulu tidak akan binasa. Dijelaskan dalam Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Gambaran surga yang kelima adalah tempat yang longgar yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Gambaran kelima. Gambaran keenam maksud saya. Surga adalah Yerusalem yang baru. Yang turun dari surga yang indah. Yang ada pohon kehidupan yang selalu berbuah setiap bulan. Yang bisa dinikmati. Wahyu 21 ayat 2. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagian yang ketiga. Karakter surga itu bagaimana? Karakter yang pertama adalah tempat tinggal Tuhan Allah. Sebagai tahta kerajaan. Dan tempat tinggal para malaikatnya. Dijelaskan dalam Yesaya 66 ayat 1. Karakter yang kedua. Surga adalah tempat orang-orang benar yang percaya pada Tuhan Yesus. Setia. Dijelaskan dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Karakter yang ketiga. Tempat perjumpaan orang-orang yang percaya secara kekal. Dijelaskan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Karakter surga yang keempat
adalah tempat yang ada sukacita, ada damai, ada kekekalan. Wahyu 21 ayat 4. Karakter surga yang kelima. Surga adalah tempat tinggal yang nyata, bukan fantasi. Buktinya adalah Kisah Para Rasul ayat 1 ayat 9-11. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, itu secara fisik nyata dilihat oleh manusia, akan menuju surga, berada surga itu nyata, sungguh ada. Nah, kemudian bagian yang keempat, saudara, jalan menuju surga itu bagaimana? Yang pertama, setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Islam pasti akan menuju surga. Yohanes 3 ayat 16. Yang kedua, orang yang menuju surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapa dengan setia. Matius 7 ayat 21. Ini jalan untuk menuju surga. Sempit memang jalannya, tapi indah pada akhirnya. Kemudian bagian kelima, siapa yang masuk surga? Yang masuk surga adalah orang yang beriman serius kepada Tuhan Yesus Kristus. Roma 10 ayat 9-10. Yang kedua, siapa yang masuk surga adalah orang yang percaya, yang sudah meninggal dulu, langsung masuk surga. 1 Tesalonika 4:13-14. Nah, sebagai kesimpulan saudara-saudara, yang pertama, surga adalah tempat hadirat Tuhan Allah yang kekal dan sempurna, bersifat intim dan harmonis. Kesimpulan yang kedua, surga adalah ketiadaan dosa, penderitaan, tidak ada, dan tempat kesucian dan bebas dari dosa. Kesimpulan ketiga, surga adalah tempat yang nyata disiapkan oleh Tuhan Yesus. Di sana lega tempatnya, rumah Bapa. Kesimpulan yang keempat, kehidupan abadi dalam kesatuan dan keharmonisasian yang sempurna dengan Tuhan Allah. Surga adalah jaminan yang pasti bagi setiap orang percaya untuk dapat hidup kekal dan sukacita. Nah, karena itu, jadi surga adalah pemulihan total hubungan antara Allah dan manusia. Ada damai, sejahtera, dan sukacita. Hidup kekal demikian itu untuk selamanya dalam hadirat Tuhan Allah yang penuh kasih. Immanuel. Amin.